Halo semuanya, kembali lagi dengan Bang Udin. Dalam video ini, Bang Udin akan membahas tentang bahan pokok yang sangat dicari akhir-akhir ini. Apakah itu? Ya, minyak goreng. Sudah dapat dipastikan kalau minyak goreng, terutama yang berbahan sawit, menjadi bagian dari kehidupan pemenuh pangan masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahkan saking pentingnya, minyak goreng di negara tercinta ini memasukkannya ke dalam 9 bahan pokok atau sembako. Tapi tahu kalian sejarah minyak goreng di Indonesia? Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMI dalam sebuah webinar beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa minyak goreng di Indonesia awalnya berbahan baku minyak kelapa. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan ditumbuhi oleh jutaan pohon kelapa. Karena itu, tidak heran jika nenek moyang kita sudah menggunakan minyak kelapa atau dulu di Jawa disebut dengan minyak kelenting untuk dijadikan sebagai bahan minyak goreng. Tapi kita tidak tahu persis di abad berapa minyak goreng kelapa atau minyak kelentik ini sudah ada. Namun seperti yang dimuat pada Selasa 1 Maret 2022 untuk tingkat dunia, sejarah minyak goreng disebut-sebut berasal dari orang-orang Tiongkok kuno yang menggoreng menggunakan minyak yang keluar dari lemak daging hewan. Kemudian beralih menjadi minyak wijen pada zaman San Buo. Penggunaan minyak nabati juga semakin bervariasi, seperti minyak kedelai pada zaman dinasti Song, minyak kacang tanah pada dinasti Qing. Sementara itu, sejarah minyak goreng di negara barat berawal dari minyak biji kapas, kemudian beralih menjadi minyak kedelai. Kemudian kita akan kembali ke Indonesia. Masa-masa penggunaan minyak kelapa sebagai bahan baku minyak goreng mulai nampak redup atau berakhir di dekade 1990-an. Saat itu minyak kelapa semakin hilang di pasaran. Ternyata hal ini disebabkan karena perang dagang dengan negara-negara barat sebagai produsen minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak canola. Pihak kompetitor menggunakan trik menyebarkan isu negatif bahwa minyak kelapa menjadi sumber dari penyakit. Ahli gizi di Indonesia maupun negara produsen minyak kelapa tidak mampu membantu isu tersebut, sehingga minyak kelapa dijauhi dan ditakuti oleh konsumen. Selain karena black campaign, minyak goreng kelapa juga dianggap kurang kompetitif harganya atau kurang ekonomis. Harga jual bahan baku yaitu kelapa mentah relatif tinggi, sehingga lebih menguntungkan menjual kelapa mentah dibandingkan mengolah dan menjualnya menjadi minyak goreng. Sahat Sinaga menyebutkan, sebelum tahun 1978, minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara adalah minyak kelapa. Namun, adanya perang dan kebijakan pembatasan atau kontrol komoditas tanaman di Filipina untuk tanaman kelapa mengakibatkan produksinya menurun dan harganya melonjak tinggi. Sejak saat itu, dicari alternatif minyak nabati lainnya sebagai bahan baku minyak goreng. Minyak sawit muncul sebagai salah satu alternatif bahan baku minyak goreng khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Catatan sejarah menyebutkan introduksi kelapa sawit ke Indonesia untuk pertama kali terjadi pada tahun 1848 hingga dikembangkan di perkebunan komersial di Pulau Raja, Asahan, dan Sungai Liput Aceh pada tahun 1911. Tujuan awal dari pengembangan perkebunan sawit Indonesia adalah untuk menghasilkan minyak sawit yang kemudian diekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Eropa di masa revolusi industri. Namun, seiringnya dengan ditemukannya teknologi pemisahan minyak pada tahun 1974 dan mulai diterapkannya di Indonesia, teknologi pemisahan minyak sawit menghasilkan liquid fraction atau palm oil dan solid fraction atau palm stearin. Fase cair dalam palm oil merupakan bahan baku pembuatan mie goreng. Minyak goreng sawit memiliki beberapa keunggulan seperti stabilitas pada suhu tinggi selama penggorengan atau tahan panas, baik terhadap oksidasi atau proses degradasi lainnya, sehingga minyak goreng sawit mempunyai umur pakai yang lebih lama. Selain itu, minyak goreng sawit juga tidak berbau, tidak ada rasanya, dan dapat menghasilkan makanan lebih enak dan lebih crispy jika digoreng dengan teknik deep frying. Dengan keunggulan dan karakteristik demikian, minyak goreng sawit dapat digunakan pada praktik memasak mulai dari menumis, menggoreng, dan menggoreng pada suhu tinggi atau deep frying. Sedangkan minyak goreng kelapa tidak dapat dipakai pada suhu tinggi atau hanya bisa dipakai pada api sedang sekitar 185 derajat Celcius. Karena akan menyala. Kandungan vitamin A atau beta karoten yang sangat tinggi pada minyak sawit juga membuat minyak goreng sawit sangat spesial.
Namun karena preferensi konsumen Indonesia yang lebih dahulu mengenal minyak goreng kelapa yang jernih dan bening, serta ketidaktahuan budaya makan minyak sawit merah dan bangsa Afrika membuat industri memproduksi minyak goreng sawit dengan warna jernih kuning keemasan. Untuk meningkatkan preferensi konsumen Indonesia terhadap minyak goreng sawit, pada saat itu hingga dibuat kampanye dan promosi minyak sawit sebagai golden oil yang berwarna jernih kuning keemasan. Hal ini berimplikasi pada hilang kandungan beta karoten yang mengakibatkan pigmen warna orange kemerahan. Di sisi lain, melalui SNI minyak goreng, pemerintah Indonesia mewajibkan industri untuk melakukan fortifikasi vitamin A dan atau provitamin A pada minyak goreng sawit. Vitamin A merupakan vitamin sintesis yang sebagian besar bersumber dari impor. Kedua hal ini sangatlah kontradiksi. Satu sisi, menghilangkan beta karoten sebagai prekursor vitamin A karena masalah preferensi konsumen. Di sisi lain, pada kebijakan mandatori untuk menambahkan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Di lain pihak, stakeholder sawit juga sudah mulai mengampanyekan konsumsi minyak sawit merah, sehingga diharapkan meningkatkan pembelian pada konsumen Indonesia. Indonesia untuk mengkonsumsi produk bahan pangan olahan atau migor maupun lainnya yang bernutrisi sehingga dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, sekian pembahasan kita tentang sejarah minyak goreng. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih semuanya.